Untuk tipe yang kedua, tipe trader ya. Oke. Tipe kedua ini trader yang moderat. Tipe yang moderat ini biasanya berusia di atas 30 tahun ya, hingga 40 tahun. Ini cenderung masuk ke bursa ya, itu di menit ke 31. Ya, ini bisa dibilang bahwa mereka lebih memilih untuk masuk ke trading itu di antara 9.31 ya, hingga 10.30. Oh, artinya jam 10.31 mereka udah keluar, Pak? Enggak. Maksudnya gini, mereka masuknya itu di antara setengah 10 ke atas hingga jam setengah 11 begitu ya. Kalau mereka udah masuk ya tergantung mereka mau jualnya jam berapa. Misalkan jam 1 siang, jam 2 siang, misalkan jam 2 siang atau jam 3 sore, mereka bisa melakukan penjualan di apa ya, disesuaikan dengan trading plan mereka begitu ya. Atau mereka mau jual di 10.35 juga bisa begitu ya. Mau jam 11 mereka jual juga boleh begitu. Atau jam 10 sudah dia jual gitu ya. Karena ini kan kita bilang bahwa day trading ya. Jadi mereka bisa beli saham itu bebas, mereka mau jam berapa saja selama market masih buka begitu ya. Kalau market lagi break atau istirahat sesi satu, ya nggak mungkin bisa beli atau jual ya. Nanti tunggu sesi 2 buka baru mereka masuk lagi, seperti itu. Dan biasanya di jam-jam 09.31 hingga setengah 11 ini, pergerakan harga saham itu relatif, pergerakan harga saham itu relatif lebih tenang. Jadi harga saham relatif lebih tenang. Dan boleh dibilang bahwa masuk ke kategori ke middle risk ya. Kalau yang tadi yang agresif kan high risk ya. Ini middle risk, resikonya di tengah-tengah. Resiko tidak terlalu tinggi ya kita bilang ya. Wah, kalau masuknya jam setengah 10 Pak, udah pada naik semua tuh saham-saham. Terlambat dong. Nah, itu juga yang sering ditanyakan. Itulah pilihan-pilihan, begitu ya. Masing-masing trader itu beda-beda, tergantung dari level penerimaan resikonya. Kita bilang risk acceptance of level of risk acceptance gitu ya, bahwa tergantung dari kita menerima risikonya seberapa besar. Kalau kita high risk ya, bisa terima risiko yang tinggi, istilahnya ruginya tinggi, ya nggak masalah. Anda masuk begitu pasar buka, begitu. Tapi kalau Anda masih tidak bisa menerima risiko yang tinggi, ya sudah, Anda terima dong. Begitu hasilnya tidak terlalu, rewardnya tidak terlalu besar. Jadi kan kita kenal istilah high risk high return gitu ya. Kalau Anda masuknya yang middle risk ya rewardnya middle juga, disesuaikan begitu ya. Lalu tipe trader yang ketiga itu adalah trader yang konservatif. Nah, ini pada umumnya usianya di atas 40 tahun. Ya. Ini usia ya, oke. Bukan nama trading ya. Sudah berpengalaman berapa puluh tahun tidak ya. Tapi ini usianya. Biasanya mereka cenderung masuk ke bursa itu 2 jam setelah bursa open. Setelah bursa buka. Jadi misalkan bursa kan buka jam 9 pagi tuh. Berarti mereka akan masuk jam 11.00. Di saat harga saham itu jauh lebih tenang. Ya, tidak terlalu fluktuatif.
Dan kita bilang bahwa ini low risk ya, risikonya rendah jam-jam segini nih. Gitu ya. Namun ya, ini tadi kan saya base berdasarkan usia ya, pada umumnya begitu ya. Jadi trader day trading harian ya, ada tiga gitu ya. Tipe yang agresif, moderat, konservatif ya. Ini biasanya 18 tahun hingga 30 tahun. Ini yang ya 31 sampai 40 gitu ya. Ini di atas 40 tahun. Wah Pak, saya baru masuk saham di usia 50 nih. Berarti saya masih kategori konservatif. Padahal saya agresif nih. Karena baru kenal dengan pasar saham. Jadi, belinya makin banyak. Nah, itu juga bisa di luar ini ya, kategori yang kita buat. Ini kan base usia. Kenapa sih usia 18 hingga 30 tahun ini dibilang agresif? Karena memang jiwa mudanya ya, mereka baru meniti karir begitu ya. Jadi modalnya tidak terlalu besar. Kalau moderat kan dia biasanya posisi manajer nih. Kalau yang usia di atas 40 tahun sudah level direktur ya, sudah yang kalau usia 55 sudah memasuki usia pensiun, jadi mereka lebih tenang orang-orangnya. Kita buat berdasarkan usia ini. Tapi seandainya Anda usia 50 tahun atau 55 tahun, 60 tahun, ketika Anda setelah pensiun baru Anda mengenal namanya bursa gitu ya. Wah, nganggur di rumah nih, saya mau masuk deh begitu ya. Atau misalkan Anda saat ini usia 38 tahun misalkan, baru mengenal saham. Tapi Anda tipenya agresif nih karena gampang tergoda. Nah, kita juga bisa berdasarkan berapa lama orang itu mengenal namanya pasar saham. Begitu ya. Kecenderungannya kalau kita base berapa lama orang itu masuk di bursa saham ya. Tahun pertama ini berdasarkan kapan dia masuk ya. Berapa lama dia berada di bursa saham. Di tahun pertama di bulan 1 hingga 3 bulan awal biasanya entah itu usianya berapa saja ya, ini cenderung agresif ya. Dana cuman 10 juta tapi mau trading itu sampai 20 saham, 30 saham. Gorengan aja. Habis gini beli saham apa nih? Habis gini beli saham apa gitu ya. Jadi dia kebanyakan ruginya, sering ruginya daripada menangnya. Jadi sering ruginya daripada cuannya ketika 1 hingga 3 bulan awal ingin cepat cuan instan, jadi fast trading atau scalping gitu. Mereka lebih suka saham-saham gorengan. Jadi beli beli saham itu nggak pakai strategi, langsung uangnya 10 juta ya udah dibeliin saham A 10 juta. Begitu rugi dia langsung jual, dia beli saham B gitu. Ini mereka tanpa strategi, tanpa analisa, tanpa alokasi dana, yang ada hanya sekedar ikut-ikutan temannya, ikut-ikutan grup Telegram atau grup WhatsApp gitu ya, atau apa kata orang seperti itu. Jadi biasanya seperti itu ya. Sedangkan di tahun kedua, ya, tahun kedua ini mereka sudah mulai ya, mulai mau belajar. Karena mereka sudah belajar real dari kenyataan, sering ruginya. Jadi mau nggak mau belajar. Tapi ada nggak Pak yang langsung nyerah? Ada. 3 bulan saja, kalau nggak kuat mental, ya tidak kuat mental, berhenti. Stres biasanya ya. Stop dia main saham atau trading saham. Gitu. Kalau yang bertahan hingga masuk ke tahun kedua, nah ini di sini mereka sudah mulai tahap, kok saya bisa
gagal begini kenapa ya? Saya mau belajar deh, nggak mau sekedar ikut-ikutan begitu. Mereka mulai namanya ikut training, ya. Mereka ikut seminar, mulai baca buku, ya, ke toko buku baca buku gitu-gitu ya. Nonton YouTube, ya, yang terkait dengan saham ya. Lalu dengar podcast. Ya, di sini mereka mulai belajar. Jadi investasi pada diri sendiri, gitu ya. Tahun ketiga, ini mereka lebih stabil. Sudah tahu analisa teknikal, ya, kita paham ya. Analisa fundamental dulu. Analisa teknikal, gitu ya. Bahkan ada yang foreignomologi ya, pergerakan asing, investor asing, atau bandarmologi ya, dan bandarmologi. Ya, seperti itu. Jadi ini biasanya ya, tidak melihat usia, tapi biasanya seperti ini. Waduh Pak, kok lama sekali, butuh 3 tahun untuk kita stabil ya. Ya sama aja, Anda kalau sekolah SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, kuliah bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, S1 ya. Jadi semua itu butuh proses. Bahkan yang jadi analis pun itu bisa sampai 10, 5, 10, 5 hingga 10 tahun masih belajar. Dan saya rasa kita nggak pernah berhenti untuk belajar ya. Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti sentimen-sentimen positif maupun sentimen negatif yang terjadi di bursa ya, apa yang terjadi di global ya, analisa top down approach ya, mulai dari ekonomi makro ya, ekonomi mikro, nah seperti itu kita pelajari di situ. Jadi analisa sektoral per saham itu kan ada sektor-sektornya kita pelajari juga. Jadi kita bilang ya selama masih hidup dan kita masih minat di bursa saham ya kita masih belajar terus. Nggak ada istilahnya kita stop to learn begitu ya. Bahwa kita keep on learning gitu. Jadi nggak pernah berhenti untuk belajar seperti itu. Jadi untuk teman-teman yang mungkin kebanyakan ya itu awal-awalnya pengen investasi, pengennya masuk ke nabung saham. Tapi begitu lihat temennya, wih kok trading bisa cuan gitu ya, saya tertarik deh coba-coba. Misalkan Anda sudah setahun nih investasi, nabung saham, nabung saham, nabung saham per bulan begitu, seperti yang Ibu Susi lakukan di contoh 1, contoh 2, contoh 3 ya. Tapi Anda tergoda nih, kalau contoh 6 ini kan mulai ke trader ya, Anda mulai tergoda untuk melakukan trading, trading harian atau swing trading begitu. Nah, disitulah Anda harus melihat bahwa pesan saya adalah start small. Mulailah dari hal yang kecil, dana yang kecil, lot yang kecil-kecil saja, supaya ketika Anda nyangkut, itu Anda tidak terlalu sakit hati, gitu ya. Anda bisa menerima, oh resiko saya cuma bisa terima cut loss itu 5%, rugi 5%, atau rugi 3%. Jadi saya harus cut loss. Karena trader itu bukan anti cut loss ya. Trader itu kalau Anda sudah punya trading plan, ada resistennya berapa, supportnya berapa, target price-nya berapa, harus jual rugi berapa, Anda harus lakukan itu sesuai trading plan Anda. Jangan Anda sudah beli saham nyangkut, jadi investasi ya, padahal itu sahamnya fundamentalnya tidak bagus. Nah, untuk fundamental kita bahas di sesi yang kedua ya, sesi kedua, sesi ketiga. Jadi kalau sesi pertamanya kan money management, jadi kita belum sampai ke fundamental ya, kita masih di money management, alokasi dananya.